Tiba-tiba internet wifi-nya di rumah saya down sampai sekarang. Jadi saya harus ngurusin dulu karena dua anak saya juga lagi online juga. Ya mohon maaf jadi terlambat. Oke, nah ini jadi harus pindah ke modem handphone. Nanti kalau ada masalah mohon maaf ya. Ya, jadi hari ini baru 16 orang yang masuk. Yang lain kemana nih? Belum tahu. Ada beberapa di waiting room, Pak, kayaknya. Di waiting room. Sebentar. Oh ya. Ya. Oke, sambil menunggu masuk teman-temannya. Ya, jadi hari ini topiknya apa? Topiknya apa hari ini? Apa topiknya? Gimana? Apa topiknya kita hari ini? Halo? Halo, Pak. Ya, topiknya apa? Loh, kok lu nggak ada yang tahu topiknya? Apa kira-kira? Bukan kira-kira, beneran kok kira-kira. Topiknya apa? Tentang apa hari ini? BI-nya? Masa 26 orang? 27 nih. Ada 27 orang. Tentang 26, benar 26. Apa nih topik kita hari ini? Mau nyoba-nyoba, Pak. Ya, Amira? Perbankan dan keuangan. Apa? Oke, perbankan dan keuangan. Oke ya, jadi ya itu sebenarnya topiknya secara itunya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan mata kuliah ini kan kita bicara adalah bisnis dan ekonomi Indonesia ya. Jadi yang akan dibahas hari ini adalah sebenarnya bukan bahasa. Yang ingin disampaikan di mata kuliah ini adalah bagaimana kemudian kita melihat lingkungan bisnis dan juga ekonomi dari Indonesia seperti itu, di mana lingkungan ini yang akan mempengaruhi bisnis yang ada di Indonesia ya. Jadi sekarang ya kebetulan memang karena sifatnya adalah per modul dan tidak bisa bersamaan, jadi topik ini ya setiap topik mau nggak mau harus berurut tidak bisa bersamaan ya, seperti itu. Dan pada hari ini kebetulan Anda baru dapat topik terkait dengan kalau di silabusnya nyebutnya perbankan dan keuangan gitu ya. Umum yang ingin kita diskusikan hari ini adalah bagaimana kemudian dalam sebuah bisnis itu sistem keuangan itu sangat mempengaruhi ya, bagaimana pengaruhnya terhadap bisnis dan juga ekonomi di sebuah negara khususnya Indonesia. Ya, jadi kenapa judulnya perbankan ya? Kalau kita bicara di sistem keuangan Indonesia, memang kemudian perbankan menjadi yang utama ya, menjadi yang utama. Kenapa? Nanti kita akan coba lihat sama-sama. Ya, bahkan kalau Anda perhatikan seperti itu ya, saya rasa juga Anda di kuliah-kuliah sebelumnya sudah mendapatkan ya, walaupun di sini kalau saya lihat memang konsekuensi dari mata kuliah ini adalah bahwa Anda tidak semuanya satu angkatan gitu ya. Ada yang angkatan 2017 ya, sebagian kecil. Kalau saya lihat di sini ya, sebagian kecil ada angkatan 2017, sebagian besar adalah angkatan 2018 dan ada satu orang yang angkatan 2019 ya. Jadi memang kemudian latar belakang mata kuliah yang pernah diambil itu memang kemudian berbeda-beda. Ya, kemudian di sini campuran antara manajemen dan juga bisnis Islam. Ya, kembali lagi kayak tadi yang sudah sampaikan, kenapa mata kuliahnya namanya perbankan? Karena perbankan adalah yang utama dalam sistem keuangan Indonesia. Bahkan kalau kita melihat kepada 2 dekade terakhir ya, bukan dua dekade, tiga dekade ya, mungkin hampir 3 dekade, 2,5 dekade terakhir, bahwa krisis yang menghantam
global dan juga Indonesia itu memang krisis yang disebabkan ataupun juga yang kemudian berakibat cukup besar terhadap perbankan gitu ya, dimana kemudian kita lihat walaupun Anda mungkin belum merasakan waktu itu Anda belum lahir, tahun 98 krisis moneter disebutnya, kemudian berlanjut kepada katanya krisis multidimensi ya, karena kemudian ada sosial di sana, ada politik, segala macam, dan yang lainnya itu kemudian terpengaruh juga ya, apalagi kita melihat bagaimana Indonesia kemudian berubah gitu ya, dari rezim Orde Baru kemudian berubah menjadi Orde Reformasi waktu lagi itu ya. Kembali lagi sistem keuangan atau perbankan lah yang kemudian berperan ya di sana pada saat itu. Kemudian juga terjadi kasus BLBI juga waktu itu, karena memang erat sekali kaitannya berusaha untuk menyelamatkan bank ya, karena bank itu tadi merupakan salah satu motor untuk diselamatkan dengan bailout ya, atau bantuan likuiditas Bank Indonesia di Indonesia ya. Atau mungkin Anda yang di sini ngambil mata kuliah PRU, mungkin ada yang ngambil mata kuliah PRU itu kan, minggu lalu juga sudah dijelaskan ya oleh dosen tamunya bagaimana kemudian bank itu menjadi sangat penting, sehingga kalau kita bicara regulasi terkait dengan manajemen risiko, itu bank itu yang paling advance ya. Kemudian juga krisis tahun 2008 setelah 10 tahun kemudian juga berawal dari perbankan ya, walaupun mungkin kembali lagi keduanya itu tidak berasal dari Indonesia, tapi tetap kita bicara adalah lingkungan ekonomi secara global ya, dan di mana subprime mortgage atau KPR yang boleh dibilang kualitasnya bukan nomor satu ya, yang kualitasnya di bawahnya yang utama, yang dimana hasil analisis kreditnya mungkin tidak terlalu baik, tapi kemudian diberikan kelonggaran untuk diberikan KPR. Nah, ini kembali lagi melihat bagaimana perbankan, sehingga kita bisa melihat perbankan sebagai yang utama ya. Oke, sebentar saya share screen dulu punya saya materinya ya, sebentar. Oke, maaf, ada gangguan lagi. Sebentar saya admit lagi teman Anda. Ya, saya perluas ya, jadi namanya lanskap sistem keuangan Indonesia. Ya, karena kita nanti kembali lagi tetap perbankan adalah menjadi tulang punggung dalam sistem keuangan Indonesia. Ya, jadi kalau kita bicara sistem keuangan Indonesia,
itu sendiri, ada yang bisa menjelaskan sebenarnya dalam sistem keuangan Indonesia pembagiannya seperti apa? Mungkin yang sudah ngambil mata kuliah PLK, nah ini nih. Ya, yang dari manajemen keuangan khususnya, itu kan ada mata kuliah PLK ya, Pasar dan Lembaga Keuangan. Nah, gimana sistem keuangan Indonesia itu gimana? Apa namanya? Kerangkanya seperti apa? Gimana? Ada yang bersedia? Yang dari keuangan, khususnya manajemen keuangan? Suara saya masih terdengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Oke. Gimana? Nah, jadi kalau kita bicara sistem keuangan itu sebenarnya ada perbankan gitu ya, ada capital market, dan juga ada apa namanya non perbankan. Nah, jadi sebenarnya ada 3. Nah, mungkin nanti di sini fokusnya sesuai dengan sesuai dengan topiknya, karena kalau semuanya akan sulit untuk kita bahas satu-satu ya, apalagi ini sebenarnya mirip dengan mata kuliah PLK ya, PLK Pasar dan Lembaga Keuangan ya, sedangkan di sini saya di pasar keuangannya, di capital marketnya juga itu apa namanya saya skip ya. Jadi nanti di sini akan masuk lebih kepada perbankan dan juga non perbankan. Ya, jadi sebenarnya ada 3 ya, perbankan, kemudian non perbankan, dan juga capital market. Ya, oke. Nah, sebelumnya mari kita masuk dulu dalam sistem keuangan. Ada istilah yang sudah cukup lama sebenarnya ya, tapi kemudian makin lama makin menjadi penting. Kenapa? Ya karena memang kemudian mau tidak mau sistem keuangan Indonesia akan mengarah ke sini, dan juga memang ini adalah harapan dari otoritas jasa keuangan di mana untuk menciptakan sistem keuangan yang kuat. Ya, bukan lagi kemudian terdiri dari lembaga keuangan yang banyak tapi kecil gitu ya. Itu dianggap kurang terlalu kuat ya. Terbukti pada saat kemarin krisis keuangan itu kemudian mereka yang kecil-kecil ini kemudian yang paling lemah. Ya, kenapa? Karena basisnya entah itu basis deposan ataupun juga basis dari apa namanya debiturnya menjadi tidak terlalu besar seperti itu. Ya, maka kemudian otoritas jasa keuangan mengarahkan tadi untuk apa namanya lembaga kuat permodalannya. Maka juga kemudian dalam pembagian dari apa namanya permodalan bank itu sendiri ada buku 1, buku 2, buku 3. Nah, itu adalah tujuannya tadi untuk memperkuat apa sistem keuangan Indonesia sendiri. Diharapkan dengan khususnya perbankan dengan permodalan yang cukup kuat itu kita juga nggak tahu ya, karena bisa jadi memang yang tadinya pandemi mau nggak mau akan tetap ada sampai dengan seumur hidup kita ya, seperti itu, sehingga kita akan terus berdampingan dengan virus ini ya, seperti itu. Nah, ini dalam sistem keuangan Indonesia kemudian dikenal ada yang namanya konglomerasi keuangan ya. Konglomerasi keuangan sama seperti Anda belajar apa namanya manajemen atau domain strategik ya, namanya konglomerasi itu kan gabungan ya, sekumpulan ya. Jadi konglomerasi keuangan adalah sekumpulan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Nah, ini dia perbedaannya ya. Kalau kita bicara konglomerasi, jadi perusahaan konglomerasi secara umum itu mereka membentuk konglomerasi itu untuk tujuan diversifikasi ya, umumnya untuk tujuan diversifikasi ya. Maka biasanya kemudian konglomerasi itu perusahaannya
kadang-kadang tidak berkaitan sama sekali, ya, tidak berkaitan. Industrinya bisa dari A sampai dengan Z. Ya, industrinya bisa dari A sampai dengan Z karena tujuannya adalah untuk melakukan diversifikasi usaha. Ataupun bisa juga kemudian konglomerasinya adalah sifatnya integrasi kan gitu ya. Integrasi itu yang seperti Anda sudah pelajari bisa saja bersifat horizontal di mana dia integrasi dengan perusahaan yang sejenis ya dalam industri yang sama, atau bersifat vertikal ya. Jadi mulai dari perusahaan yang hulu sampai dengan di hilir ya, seperti itu. Misalkan seperti Indofood, dia punya di pabrik tepungnya sampai dengan mereka punya pabrik pengolahan tepung itu sendiri. Nah, itu kan konglomerasi. Tapi perbedaan konglomerasi di bidang keuangan itu adalah sesuai dengan peraturan ya. Jadi namanya lembaga keuangan itu bisnisnya hanya boleh di bisnis keuangan. Nah, itu adalah aturannya, sehingga konglomerasinya itu sendiri pun ya hanya di bidang keuangan. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi aturannya adalah tadi lembaga keuangan itu bisnisnya hanya boleh di bidang keuangan. Dan kalau Anda perhatikan juga di neracanya mereka, asetnya dari lembaga keuangan itu sebagian besar itu adalah aset keuangan. Nah, aset dari lembaga keuangan sebagian besar ya aset keuangan. Namanya juga lembaga keuangan. Sehingga kalau Anda misalkan yang di manajemen keuangan, Anda belajar analisis laporan keuangan, maka biasanya kasus yang digunakan bukan lembaga keuangan atau bank. Kenapa? Karena tadi industrinya sangat spesifik ya, spesifik di sisi operasional dan juga spesifik di sisi aset dan pendanaan, sehingga khawatir nanti analisisnya tidak terlalu luas ya, karena tadi dari sisi asetnya ya sebagian besar adalah aset keuangan ya, karena juga bahwa lembaga keuangan adalah lembaga perusahaan di lembaga keuangan adalah lembaga intermediaris, jadi fungsinya intermediari ya. Jadi dia fungsinya adalah menerima dari yang surplus dan menyalurkan kepada yang defisit ya. Sehingga karena fungsinya ini, dan juga tadi salah satunya tadi saya di depan sudah saya singgung, ada namanya BLBI, bantuan likuiditas, buyout ya, kalau istilahnya di Amerika mereka juga buyout, itu bantuan likuiditas. Sekali lagi fokusnya adalah likuiditas. Likuiditas berarti tadi asetnya adalah aset keuangan supaya liquid. Bahkan di lembaga keuangan mereka ada pembatasan maksimum aset yang diperbolehkan untuk aset non keuangan. Nah, itu dia ya. Oke, kembali lagi ke konglomerasi keuangan. Jadi setidaknya ya sampai dengan tahun 2020 kuartal 2 ya, pertengahan 2020 itu ada 45 konglomerasi keuangan. Ada 45 konglomerasi keuangan. Ya. Ada 45 konglomerasi keuangan di mana ya 34 diantaranya adalah bank. Ya, jadi kembali lagi konglomerasi itu adalah perusahaan ya gabung yang usahanya nggak cuma di satu bidang. Tapi kalau untuk lembaga keuangan itu dia tetap di industri keuangan tapi beda bidang. Ya. Mungkin yang misalkan bisa saja bank dan juga asuransi. Bisa saja bank dan juga pembiayaan. Nah, ya. Jadi itu adalah konglomerasi keuangan. Nah, di mana 34-nya adalah bank. Ya, memang bank inilah yang kemudian menjadi yang utama dalam konglomerasi keuangan. Ya, dari 45 34-nya bank, kemudian selebihnya itu asuransi ada 8, kemudian perusahaan efek ada 2, dan lembaga jasa keuangan khusus itu ada 1. Apa lembaga jasa keuangan khusus? Itu adalah lembaga jasa keuangan yang memang tidak bisa dikategorikan ke dalam yang lainnya. Ya, bukan asuransi, bukan perusahaan efek, bukan bank. Ya, apa contohnya nanti? Ya, akan sama-sama kita lihat di situ. Yang kembali lagi di sini, dan di mana asetnya dari konglomerasi keuangan itu sendiri 45 perusahaan grup ini itu sudah mencapai 7.486 triliun atau sekitar 63,3%.
Dari apa? Dari seluruh aset di sektor jasa keuangan. Nah, kenapa tapi kemudian saya katakan sangat penting? Karena mereka konglomerasi keuangan ini sudah menguasai sampai dengan 63. Ya naik turun ya. Kemarin sempat naik, kemudian sempat turun, ya tapi rata-rata di angka 60-an%. Nah, sehingga kalau sudah 63% total asetnya itu dari konglomerasi keuangan, maka kemudian penting sekali, maka keluarlah POJK di sana yang kemudian ya, mohon maaf ya, tadi sempat ada masalah, sempat. Oke, nah apa namanya dalam konglomerasi keuangan ini tadi sudah sampai dengan 63,6% ya saya katakan tadi, dan penting sekali untuk kemudian diatur. Kenapa? Karena dia adalah kelompok usaha dan Anda waktu belajar manajemen keuangan sudah sangat paham seharusnya gitu ya. Ada yang namanya istilah yang baik itu mungkin nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kemudian berkorelasinya pada saat kondisinya tidak baik, maksudnya apa? Satu hancur, yang lain ikut hancur. Nah, ini yang kemudian menjadi berbahaya. Nah, itu maka sangat penting kemudian di apa namanya? diatur di situ ya. Jadi ini dan di mana 34-nya tadi sudah saya sampaikan adalah dari bank. Ya, oke. Saya lanjutkan. Oke, sebentar. Masih terlihat share screen saya? Belum, Pak. Halo? Oh, belum ya? Waduh, ini makanya ini saya dari tadi kejelekan kalau pakai apa namanya? Kalau pakai tethering, begitu ada sesuatu yang masuk langsung terjadi disrupsi ya di sini. Oke, sudah terlihat lagi? Waduh. Udah, Pak. Sudah ya? Oke, tolong apa namanya feedbacknya kalau ada masalah gitu ya nih. Sepertinya memang kondisi jaringannya lagi nggak bagus di tempat saya, seperti itu. Oke, sudah terlihat belum ini share screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, nah ini tadi sudah saya sampaikan definisi dari konglomerasi keuangan ya, di mana kalau berdasarkan POJK ya apa namanya bahwa yang tergolong ke dalam konglomerasi keuangan itu adalah yang grup lembaga keuangan tadi sudah saya sampaikan, di mana aset ya, di mana asetnya itu adalah minimum 100 triliun rupiah. Nah, asetnya adalah minimum 100 triliun rupiah. Nah, ini berdasarkan POJK yang terbaru tahun 2020 ya. Sebenarnya ini isu ini sudah sejak tahun 2016 sebenarnya ya terkait dengan ini. Contohnya apa? Ya kalau karena paling banyak bank ya mungkin paling enak kita gunakan contohnya bank, misalkan Bank BRI, ya BCA, BNI dan juga Bank Mandiri. Ya, jadi ini adalah keempat besar apa namanya konglomerasi keuangan
Ya, 4 besar konglomerasi keuangan. Mana yang paling besar? Antara BRI, BCA, BNI atau Mandiri, mana yang paling besar? Kalau kita bicara secara aset. Mana? Ada yang bisa bersedia BCA, menjawab? BCA. Oke, Matthew bilang BCA. Ada lagi? Amirah, mana yang paling besar? Kalau saya sebut ini 4 besar gitu, mana yang paling besar? Urutan penulisan tidak menggambarkan urutan aset ya. Tapi nggak apa-apa, Matthew mengatakan BCA. Apa yang paling besar? Mandiri, Pak. Mandiri, oke. Aranda Mandiri, Matthew BCA. Ada satu lagi mungkin yang punya tebakan. Saya nyebutnya tebakan, mohon maaf. Atau masih sedang googling? Ah, sedang googling nih. BRI, Pak. Satu. Kenapa? BRI, Pak. Emi? BRI. BRI apa BNI? R. Ya. Halo. Suara saya putus-putus nggak? Mohon maaf. Enggak, Pak. Ya. Enggak, Tolong feedbacknya suara saya putus-putus nggak? enggak putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Enggak, Pak. Juga nih saya. Enggak. Ah? Benar Kamu ini karena putus-putus. oh enggak putus-putus. Karena saya dengar suaranya Demi Putri ini putus-putus gitu. Saya khawatirnya desainnya yang putus-putus juga. Oh. Ya. Ini oh jelas katanya Ferawati jelas. Ya udah alhamdulillah kalau jelas karena saya udah lama nggak tethering nih karena dulu sempat tethering waktu awal-awal ada paket apa bantuan dari apa namanya Kemdikbud gitu ya, lumayan saya pakai daripada nggak ini sekarang saya pakai tetheringnya, tapi ya itu konsekuensinya begitu ada handphone ada WA ataupun telepon masuk, khusus telepon ya, kalau WA mungkin hanya sebentar langsung bermasalah. Oke, kita simpan jawaban yang benar ya, apakah BCA, apakah BRI, BNI atau Mandiri ya. Kembali lagi kita tadi sudah saya jelaskan bahwa 34-nya adalah di sisi perbankan. Itu ya, bahwa ini trend share dari aset konglomerasi keuangan terhadap sistem jasa keuangan di Indonesia yang sekarang itu adalah 63,6%. Ya, di mana sempat turun ke 62, tapi sempat juga di 65, bahkan sempat di 70%. Ya, sempat di 70%, tapi rata-rata adalah di angka apa namanya berapa 60-an persen ya, di angka 60%. Nah, di mana? Nah, ini dia ya, bahwa yang terbesar adalah BRI ya. Ini memang yang kemudian apa namanya, tidak salah tadi ada yang menyebut BCA, tidak salah ada yang menyebutnya Mandiri. Kalau Mandiri memang beberapa tahun sebelumnya sempat Mandiri yang terbesar. Ya apalagi sejak awal Mandiri itu ada karena dia gabungan ya, konsolidasian gitu ya dari 4 bank, maka dia menjadi bank terbesar. Ya, tapi kemudian BRI bisa menyusulnya. Ya, memang ini yang tadi, apalagi kayak yang disebut BCA, ya tadi yang terbesar katanya BCA. Ya, bisa jadi karena BCA mungkin terbesar secara nama. Ya, top of mind Anda BCA yang terbesar. Ya, nggak salah gitu ya. BRI walaupun kelihatannya tidak, namanya nggak besar, dan tidak, bahkan mungkin BRI dengan Bank Mandiri pun kalah besar namanya. Ya, tapi ternyata secara aset BRI itu yang lebih banyak, dan mungkin secara kiprahnya nggak terlalu kelihatan gitu, terdengar segala macam ya dibandingkan dengan Mandiri ataupun BCA. Ya, jadi ini adalah konglomerasi keuangan. Ya, sekali lagi bahwa konglomerasi keuangan itu 34-nya adalah bank. Ya, dan memang yang besar-besar adalah bank. Kita bisa lihat di sini. Ya, yang besar-besar, 4 besar, 5 besar itu adalah bank semua. Wah, itu kemudian jomplang sekali nilai asetnya dibandingkan dengan yang 4 besar.
Oke. Nah, ini kalau kita bicara kemudian melanjutkan bagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa di sistem keuangan Indonesia itu ada bank, non-bank, dan juga capital market atau pasar keuangan di situ. Ya, itu yang terbesar adalah bank. Ya, kita lihat di sini bank di tahun 2020 triwulan kedua itu asetnya untuk sektor bank sendiri ya di yang abu-abu ini adalah sampai dengan 8.817 triliun. Ya, di mana sekarang otomatis sudah meningkat lagi karena sudah hampir setahun ya. Nanti saya akan ada update untuk yang beberapa bank saja, tapi nggak penting data yang update, tapi kita bisa lihat komposisinya. Yang kedua adalah yang di sini yang berwarna apa nih saya nyebutnya nih ya, abu-abu muda atau abu-abu hijau ya, seperti itu. Ini adalah untuk yang non bank ya, IKN. Jadi dia lembaga keuangan tapi non bank ya, dimana memang dia tidak bergerak juga di capital market ataupun di pasar keuangan ya. Sedangkan yang ini ya, yang paling atas ini yang berwarna merah ati ini adalah yang di sisi pasar keuangan ya, di mana pendekatannya adalah bukan asetnya dari perusahaan yang terkait dengan lembaga pasar keuangan, tapi adalah dana kelolaan manajer investasi. Karena kalau dikaitkan dengan perusahaannya khawatirnya nanti beririsan dengan apa, dengan yang bank ataupun yang non bank, karena mereka kan berhubungan ya. Jadi pendekatan adalah di dana kelolaan manajer investasi. Nah, kita lihat di sini yang terbesar adalah bank, yang kedua adalah yang IKNB, industri keuangan non bank, dan yang ketiga adalah di pasar keuangan. Ya, masih kecil pasar keuangan Indonesia dibandingkan dengan bank. Maka nggak salah kemudian disebutkan bank dan keuangan gitu kan, karena bank tetap yang paling besar. Nah, kembali lagi tadi ini adalah saya update-nya sampai dengan Desember saja ya. Tadi kan masih paruh 2 2020 ya, sedangkan di sini sudah sampai dengan akhir tahun 2020. Paruh 1 maksud saya, triwulan kedua ya, bulan Juni berarti ya. Sedangkan di sini ada Desember. Ya, tetap di sini BRI-nya naik sedikit dari 1,4 dari 1.400 menjadi 1.500 di sini ya. Di sini BRI masih nomor 1 1.500, Mandiri 1.400, BCA, BNI, BTL. Nah, urutan ini beberapa tahun terakhir ini ya seperti ini, tapi ada perubahannya di mana di sini? Ya, 3 tahun sebelumnya ini Mandiri ini yang lebih tinggi daripada BRI, tapi kemudian 3 tahun yang lalu ya, bukan 3 tahun terakhir, 3 tahun yang lalu, kemudian 3 tahun terakhirnya kemudian berubah, BRI menjadi yang nomor 1 ya. Jadi jangan sampai salah ya kita bahwa BRI adalah bank dengan aset yang terbesar ya, seperti itu. Kedua Mandiri, ketiga BCA, keempat BNI, dan kelima BTN. Ini urutannya seperti ini, tidak berubah ya, dimana kebetulan 4 dari 5 ini adalah semuanya BUMN, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Hanya BCA yang bukan BUMN. Ya, walaupun dulu sempat asetnya dimiliki oleh negara sedikit, sahamnya, karena pada saat proses waktu itu ada krisis keuangan ya, dibantu. Ya, kemudian laba. Nah, ini kita melihat labanya agak berbeda urutannya. Ya, kalau melihat dari sisi laba, yang terbesar adalah labanya BCA. Ya, tapi mohon maaf karena saya tidak menggunakan datanya yang time series. Ini hanya data tahun 2020, di mana Anda semua tahu bahwa 2020 itu kemudian kita bermasalah gitu ya. Sampai dengan saat ini, yaitu ada pandemi di sana. Ya, ada pandemi di sana. Di mana sebenarnya ini laba yang tidak normal. Ya, khususnya untuk BRI, Mandiri, BNI. Ya, kalau BTN malah kebetulan ke arah normal malah BTN dibanding tahun 2019. Ya, jadi sebenarnya kalau di sini normal itu BRI, Mandiri itu labanya di atas BCA. Walaupun sempat juga Mandiri malah kalah labanya dengan BCA, tapi rata-rata mereka labanya di atas 30 triliun. Ya, kebetulan karena tadi sudah saya sampaikan, 4 dari 5 ini adalah bank BUMN, di mana pada saat pandemi mereka yang paling terdampak. Kenapa paling terdampak? Karena terkait dengan fungsi mereka sebagai bank.
ya ada misi, ya ada misi di sana, ada penugasan ya dari pemerintah terkait dengan khususnya dengan kredit yang disalurkan. Kalau BCA sebagai bank swasta, mereka bebas untuk memberikan pinjaman sesuai dengan kebijakan internal. Ya, berarti kebijakan itu kan pasti memperhitungkan risk dan return di sana. Ya, BCA punya risk appetite sendiri. Mereka punya threshold sendiri mana yang akan mereka berikan kredit, mana yang tidak. Tapi kalau BUMN kebalikan, ya kebalikan mereka ada kewajiban untuk menyalurkan kredit, walaupun kemudian mereka ada backup dari mana? Dari lembaga penjamin, ya bukan penjamin simpanan. Kalau LPS kan penjamin simpanan, sedangkan ini kredit, maka lembaga penjamin kredit. Ya ada 2 di Indonesia yang BUMN penjamin kredit. Ya, yang satu bersifat asuransi, yaitu asuransi kredit. Askrindo namanya, kantornya di Kemayoran, ya kantor pusatnya. Dan yang kedua adalah bersifat namanya penjaminan. Nah, apa bedanya asuransi dengan penjaminan? Nggak perlu saya jelaskan lebih lanjut lah ya. Tapi ada perbedaan sedikit di sana. Ya, ada asuransi dan juga penjaminan. Namanya PT Penjaminan Kredit Indonesia, Jamkrindo. Kantor pusat juga sama di Kemayoran, dan kebetulan di jalan yang sama, ya hanya dipisahkan oleh satu gedung saja. Ya, mungkin kalau dari depan Anda akan melihatnya Askrindo, karena Askrindo kebetulan posisinya ada di hook, ya di hook sehingga kelihatan. Ya, jadi kalau dari Anda dari arah mana? Dari arah Jalan Gunung Sahari mau ke arah Jalan Benyamin Suaib itu pasti akan kelihatan ya setelah terowongan rel kereta. Nah, ini dia ya. Karena ada kredit yang sifatnya penugasan dan ya seperti Anda ketahui bahwa kredit banyak yang bermasalah. Ya apalagi kreditnya yang BRI, Mandiri, BNI, BTN ya bukan kredit yang terbaik yang mereka berikan. Ada juga yang kemudian yang subprime boleh dibilang ya, yang mungkin KW2 atau KW3 tapi kemudian dijamin ya. Itu kemudian banyak bermasalah pada saat tahun 2020 kemarin. Ya apa ya tadi ya karena pandemi menyebabkan kemampuan membayar dari sebagian debitur itu berkurang jauh. Kok bisa? Ya karena jelas begitu mereka berkurang. Nah, ini dia uniknya di bank. Walaupun mereka belum bangkrut, walaupun debiturnya belum bangkrut, tapi begitu kualitasnya turun, kualitas kreditnya gitu ya turun, kemampuan bayar kreditnya turun, maka itu sudah diakui sebagai kerugian. Nah, itu dia. Ya, ini di bank itu kemudian ada prinsip konservatif sekali mereka. Jadi kalau ada potensi rugi itu langsung diakui sebagai kerugian. Jadi begitu debiturnya misalkan ada debiturnya kebanyakan banyak misalkan UKM atau debiturnya misalkan perorangan. Ya, kan banyak juga yang kemudian orang banyak yang kemudian dirumahkan ya sehingga pendapatannya jauh berkurang, sehingga kemampuan bayarnya turun ya, sehingga minta dilakukan restrukturisasi segala macam. Nah, begitu kemampuan bayarnya turun, kualitasnya turun, maka disitulah kemudian diakui sebagai kerugian. Walaupun belum kemudian benar-benar default, benar-benar bangkrut belum. Ya, tadi kalau mungkin yang di PLK sudah belajar ya ada di bank itu ada 5 kualitas, mulai dari yang lancar sampai dengan macet. Ya, lancar itu ya. Kemudian apalagi dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan sampai dengan macet. Nah, begitu mereka turun dari lancar ke dalam perhatian khusus dari call 1 ke 2, dari 2 ke 3, nah ini kemudian sudah dianggap kerugian. Kenapa? Ya tadi, ya itu prinsip konservatifnya di bank. Ya, inilah dampaknya. Sebenarnya kalau normal mereka di atas 30 semua. BCA bisa normal ya. Salah satunya tadi saya katakan karena mereka pada saat pemberian kredit mereka bisa lebih selektif. Ya, bisa lebih selektif sehingga relatif debiturnya BCA itu tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi tahun lalu sampai dengan yang sekarang ini. Oke, khusus tahun lalu karena ini data tahun lalu ya. Oke, kalau kita bicara bank, maka yang
sering dijadikan sebagai ukuran, ya kembali lagi tadi salah bank. Bank itu adalah lembaga intermediaris. Fungsinya adalah menjembatani antara yang defisit dengan yang surplus. Terima uang dari yang surplus dan menyalurkan kredit kepada yang defisit. Ya, maka ukuran yang paling utama adalah tadi, ya, kemampuan bank dalam memberikan kredit. Di awal saya katakan bahwa asetnya lembaga keuangan, khususnya bank itu sebagian besar adalah aset keuangan, dan itu wajib. Ya, tidak boleh mereka punya aset di non keuangan yang terlalu besar. Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Paling aset non keuangan mereka ya paling hanya gedung yang mereka gunakan. Dan bisa jadi bisa saja kemudian gedung-gedung yang terlihat megah itu bukan gedungnya sendiri, ya, tapi mereka kemudian menyewa. Walaupun bisa jadi yang bangun mereka juga. Ya, bisa jadi yang bangun mereka juga, tapi kemudian mereka jual dan kemudian mereka sewa kembali. Ya, jadi walaupun ada gedung tinggi di atasnya itu ada kantor pusat tuh, BUMN mungkin masih punya sendiri, tapi yang swasta mereka rata-rata bukan punyanya sendiri. Ya, kembali lagi. Nah, lembaga keuangan itu asetnya nggak boleh non keuangan. Ya, ada batasannya, maksud saya katakan tadi. Kalaupun dia asetnya yang non keuangan adalah aset yang digunakan sendiri. Jadi tidak boleh ada tuh aset nganggur. Ya, jadi dia punya apa? Punya aset gedung tapi gedungnya nganggur, wah nggak boleh. Gedungnya harus yang digunakan sendiri. Kalau nggak digunakan itu menjadi beban. Ya, nanti akan mengurangi permodalan mereka. Ya, otomatis masih akan merugikan juga bagi bank. Ya, tadi untuk menjamin aset keuangan tadi untuk menjamin fungsinya menyalurkan kredit. Ya. Trennya sebenarnya di 5 tahun terakhir naik, ya, walaupun di tahun 2020 kemudian terjadi penurunan. Ya, kita lihat di sini bahwa terjadi penurunan dari 5.600 triliun menjadi 5.400 triliun kredit yang disalurkan. Ya, ini adalah kredit yang diberikan. Nah, kembali lagi tadi itu ciri khas dari bank. Dan ciri khas yang kedua adalah bank itu sebagai lembaga intermediaris, berarti dia menerima dari yang surplus. Menerima apa? Menerima tabungan, simpanan. Nah, dalam bank itu simpanan itu disebut juga sebagai DPK atau dana pihak ketiga. Dicatatnya di mana? Di sisi kanan dari apa? Di sisi kanan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini DPK-nya, dana yang dikumpulkan itu terjadi tren peningkatan. Ya, bahkan kalau di sini Anda lihat bahwa di tahun 2020 itu trennya meningkat cukup besar. Di mana tahun sebelumnya peningkatan dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh bank itu hanya naik 6,55 dari 2018 ke 2019, tapi dari 2019 ke 2020 itu jadi peningkatan sebesar 11%. Ya, peningkatannya cukup besar. Ya, mengingat ya kalau kita bicara namanya angka yang sudah semakin besar, itu biasanya persentase peningkatannya relatif tetap atau bahkan malah turun. Persentasenya ya, walaupun terjadi peningkatan, tapi persentasenya turun. Tapi ini persentasenya naik. Kenapa? Ya, kita bicara kembali lagi kepada saat pandemi. Ya, pandemi, sektor usaha kemudian banyak yang berhenti, ya, sehingga uang tidak bergerak di sektor real. Ya, kemudian uang itu kemudian banyak disimpan, ya, oleh masyarakat dalam bentuk tabungan. Nah, ini dia. Ya, karena sifatnya hanya untuk jangka pendek, mereka berharap kemudian terjadi peningkatan perbaikan di tahun 2021. Ya, bahkan Profesor Ari Kunchoro sudah menulis ya ada potensi di mana konsumsi yang nyangkut dulu, ya masih nyangkut di bank. Ini indikator dari konsumsi yang tertunda. Di mana Anda mungkin tahun lalu, tahun 2020 punya rencana jalan-jalan baik dalam negeri atau luar negeri. Ada yang mungkin rencana mau umroh, ada yang rencana beli ini, beli itu, kemudian semuanya tertunda. Nah, itu dia. Ya, sehingga uangnya di mana? Mostly uangnya ada di bank. Sehingga uangnya tetap ada di bank, tapi bukan berputar di sektor real. Nah, maka itu yang kemudian yang konsumsi yang tertunda itu yang kemudian
apa namanya, diharapkan bisa menjadi bonus tanda kutip di tahun 2021 ini, ya. Walaupun kemudian itu akan menjadi trade off, ya, karena di sisi lain pemerintah tetap memperketat yang namanya penyekatan, tapi di sisi lain tetap berharap spending masyarakat meningkat. Ya, spending meningkat ya salah satunya kan dengan adanya pergerakan di sektor real. Nah, sektor real bergerak ya mau nggak mau orang dan barang pun juga harus bergerak, ya. Bukan hanya bergerak di dunianya maya ya seperti di online ya, tapi tetap mau nggak mau orangnya harus bergerak. Ya, ini dia. Ini adalah kredit yang diberikan versus dana pihak ketiga. Dari kredit yang diberikan itu di sisi kanan, di sisi kiri, ya, di aset, dan juga dana pihak ketiga ada di sisi kanan. Dan inilah yang memperlihatkan fungsi intermediarisnya. Ya, karena sumber dana pihak ketiga ini yang kemudian dijadikan sebagai yang utama untuk menyalurkan kredit kepada debiturnya. Nah, efektivitas dari sebuah bank dalam tadi menjalankan fungsi intermediarisnya itulah yang kemudian juga diukur dengan yang namanya loan to deposit ratio. Loan to deposit ratio adalah rasio kredit yang diberikan dibandingkan dengan dana pihak ketiga yang dikumpulkan. Ya, kembali lagi trennya sebenarnya naik ya, walaupun dalam 2 tahun terakhir turun. Ya. Dan berdasarkan data yang sudah kita lihat sama-sama, kredit yang diberikan turun, tapi kemudian dana pihak ketiga meningkat cukup tinggi, maka otomatis di tahun 2020, ya, loan to deposit rasionya turun menjadi hanya 82%. Ya, walaupun juga di tahun 2019 sudah turun di 93%. Ya, karena memang pada saat kemarin 2019 tempat terjadi kontraksi ekonomi sedikit. Ya, di sini ya 80 bukan kontraksi, penurunan. Ya, penurunan pertumbuhan. Ya, sorry salah. Ya, di sini kemudian 82. Ya, tapi biasanya kita tetap ada di atas 90. Nah, ini turun sampai dengan 82. Ya, wajar lah karena kondisinya pandemi. Pada saat krisis keuangan 98 itu bahkan LDR-nya mencapai di bawah 60%. Pada saat tahun 2008 itu LDR-nya di angka 60-70%. Kenapa? Ya tadi bank khawatir uang yang dikumpulkan banyak, tapi dia khawatir pada saat menyalurkan kredit. Nah, makanya uangnya waktu tahun 2008 ditaruh di mana? Di surat utang negara yang aman. Ya, jadi kalau uangnya ditaruh di surat utang negara, tidak kata negara itu bukan kredit yang diberikan. Ya, maka itu akan tidak dihitung dalam hitungan loan to deposit ratio. Jadi pada saat 2008 lagi itu bank nyari aman. Ya, nyari aman, mereka kemudian naruh uangnya di mana? Naruh uangnya di surat utang negara. Yang aman juga ya daripada disalurkan dalam bentuk kredit. Ya, seperti itu ya. Ya, sama sebenarnya kredit juga di sini tetap tumbuh ya, tapi kan tetap bank hati-hati. Ya. Bank hati-hati dalam menyalurkan kredit. Ya, kenapa? Karena tadi khawatir adanya kredit yang bermasalah. Oke, ada pertanyaan dulu sampai dengan sini? Nggak ada ya? Ini juga saya juga berpacu dengan waktu nih, jadi karena ada masalah. Oke, yang berikutnya adalah ukuran lain terkait dengan bank itu adalah ada yang namanya capital adequacy ratio. Nah, kemarin yang mungkin bagi Anda yang ngambil PRU, ini sepertinya sebagian besar ngambil PRU-nya di tahun ini, bukan? Yang PRU tahun ini berarti angkatan 2018 ya, benar ya? Halo? Benar nggak? Anda yang angkatan 2018 ngambil PRU sekarang ya? Benar? Halo? Matthew? Iya, semester ini, Bu. Saya lupa. Semester ini ya? Semester berapa? Tapi udah ambil. Oh, Matthew udah, Anda 2017 ya? Saya 2018, Pak. Oh, tapi sudah ngambil? Sudah ngambil PRU-nya? Sudah ambil. Sekarang ya. Yang PRU kemarin, yang kebetulan kemarin minggu lalu ya, dosen tamunya adalah direktur risiko ya, manajemen risiko dari Bank Mandiri seperti itu. Nah, kembali lagi ya, capital adequacy ratio atau kita menyebutnya rasio kecukupan modal. Apa sih cukup modal yang cukup? Cukup untuk apa? Ya, cukup untuk apa? Kok modalnya 23%, 23%, 22%. Bahkan aturannya hanya 8% minimum capital adequacy ratio.
Cukup untuk apa? Nah, jadi ini bukan rasio modal terhadap aset ya, atau rasio modal terhadap kewajiban. Ya, cukup untuk apa? Kembali lagi kita bicara krisis keuangan. Ya, krisis keuangan berarti ada risiko di sana. Jadi CAR itu adalah modal yang cukup untuk mengantisipasi risiko yang akan dihadapi oleh bank. Yang paling utama risiko yang dihadapi oleh bank apa? Ya tadi, ya risiko terkait dengan core bisnisnya bank, yaitu menyalurkan pinjaman. Ya, seperti yang tadi sudah kita lihat bahwa terjadi bank-bank BUMN khususnya kemudian labanya turun drastis. Kenapa? Karena banyak debitur yang bermasalah, tidak mampu membayar sesuai dengan aturannya. Bermasalah itu berarti turun kualitas. Nah, definisi saya adalah bermasalah di berturun kualitas. Ya tadi ya. Nah, berarti kan terjadi penurunan, berarti ada rugi. Nah, tadi nih salah satunya rugi karena tadi kualitas kreditnya turun, itu harus ada yang membackup. Harus ada buffernya, harus ada ganjelnya. Ganjelnya apa? Yaitu capital atau modal. Ya, jadi modal yang cukup untuk mengantisipasi risiko, khususnya ada risiko kredit, walaupun ada risiko lain ya, yaitu risiko operasional dan juga risiko market. Ya, risiko market itu terkait dengan kurs, naik turun kurs ya, ataupun kalau punya investasi di capital market itu juga risiko yang dihadapi oleh bank. Kalau risiko operasional berarti iya di luar kredit dan juga market tadi, apa misalkan pencurian, ada fraud, kecelakaan kerja, pemogokan, itulah risiko operasional. Termasuk kayak sekarang ya, ada beberapa bank yang kemudian mengambil kebijakan ya, cabangnya itu seminggu tutup, seminggu buka, gitu ya. Ini misalkan kayak BNI gitu. BNI yang beberapa cabang yang saya tahu, mereka menerapkan seperti itu karena mereka punya risiko operasional, yaitu apa? Si karyawannya akan terinfeksi virus. Ya, maka untuk meminimumkan tadi, sebuah cabang itu operasionalnya, pertama jam operasionalnya dipersingkat dan juga hanya beberapa cabang tapi menerapkan seminggu buka, seminggu tutup. Ya, walaupun ada juga cabang lain yang kemudian full buka. Biasanya cabang-cabang utama yang full buka. Tapi cabang pembantu yang kemudian seminggu tutup, seminggu buka. Nah, itu kan salah satunya adalah risiko operasional. Termasuk juga ATM ya yang bermasalah, itu risiko operasional. Ya. Itu ada capital adequacy ratio, di mana sebenarnya secara umum capital adequacy ratio-nya itu sangat mumpuni di angka 23%. Ya, di angka 23% yang saya sampaikan tadi bahwa minimum itu CAR-nya bank itu 8%, walaupun kemudian bisa naik menjadi 10% kalau misalkan dianggap perlu. Nah, biasanya misalkan apa, mengantisipasi krisis keuangan ya, itu biasanya kemudian otoritas jasa keuangan di setiap negara akan menaikkan persyaratan CAR. Tapi ini CAR-nya udah jauh di atas yang disyaratkan, yaitu 23%. Sebenarnya secara CAR bank itu masih aman. Jadi 2 tahun terakhir lah kalau kita bicara itu sebenarnya, atau bahkan kalau dari data ini 5 tahun terakhir itu secara permodalan bank itu aman. Kenapa? Karena sudah jauh di atas minimum yang disyaratkan. Nah, kemudian ukuran yang berikutnya tadi sudah saya singgung, yaitu terkait dengan kredit bermasalah. Nah, kredit bermasalah itu kemudian ukurannya adalah non-performing loan atau NPL. Non-performing loan itu ada yang sifatnya gross dan ada sifatnya net. Ya, sifatnya gross dan sifatnya net. Kalau net itu yang kecil ini, yang hanya 1,1. Ya, sedangkan kalau yang gross itu adalah yang di 345 saja. Ya, yang NPL itu adalah yang kualitasnya sudah di 3, 4 dan 5. Sedangkan yang ini adalah yang macet, beneran macet. Macet itu berarti sudah tidak bisa lagi diapa-apain. Sedangkan kalau yang di atas macet itu paling dia masih bisa bayar tapi bayarnya nggak tepat waktu. Tertunda berapa? 90 hari. Itu call 2. Ya, call 3 itu tertunda 120 hari. Kalau 4 tertunda 180 hari. Sampai dengan 180 hari maksud saya. Dan
yang macet itu sudah di atas 180 hari. Nah, ini adalah gambarannya. Ya, jadi NPL-nya memang yang net turun, tapi yang secara gross meningkat sampai dengan bahkan 3%. Berapa maksimumnya? 5%. Ya, 5% maksimumnya gross. Ya, jadi ini kalau mau lihat dampak pandemi itu adalah dari sisi yang gross. Kenapa? Karena yang net ini menurut saya ada bias ya. Kenapa bias? Karena ada campur tangan dari pemerintah, dari presiden khususnya, di mana presiden mengeluarkan himbauan. Nah, jadi kalau himbauan presiden itu sudah seperti perintah ya. Jadi himbauan kan perintah gitu. Ya, your wishes is my command gitu istilahnya ya. Ya. Jadi perintah bahwa untuk meringankan ya masyarakat maka diberikan kelonggaran penundaan pembayaran. Nah, begitu diberikan keringanan penundaan pembayaran berarti orang yang tadinya nggak bisa bayar, yang tadinya turun kualitas karena dia diberikan keringanan, berarti kan kualitasnya nggak turun. Ya, tadi misalkan harusnya di atas 180 hari itu adalah dikategorikan macet, berarti dia siap dieksekusi. Tapi karena diberikan keringanan penundaan pembayaran, berarti dia nggak masuk 180 hari. Ya, itu dia. Jadi tadi yang tadinya dia lancar kemudian menjadi dalam perhatian khusus karena ada keringanan, ya berarti dia bisa jadi dianggap tetap lancar. Nah, ini jadi ada bias ya. Jadi mungkin lebih enak kita melihatnya dari sisi yang gross. Ya, itulah dampak dari dari pandemi kemarin ya. Tapi ini masih controllable ya di angka 3% ya, di mana maksimum ada 5%. Itu targetnya maksimum 5% ya, target global. Ya, Indonesia ngikutin global udah 5%. Ya, karena dianggap kalau sudah 5% lebih itu sudah akan sangat mempengaruhi profitability dari bank itu sendiri. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya, kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah industri keuangan non-bank atau IKNB. Nah, apa bedanya IKNB dengan bank? Bank dan non-bank. Jadi bank itu tadi saya sampaikan bahwa dia intermediaries dari yang surplus, dia terima simpanan, dan kepada yang defisit dia kasih pinjaman, dia kasih kredit. Ya, itu dia. Nah, permasalahannya itulah bank. Tapi ada juga lembaga keuangan yang tidak seperti bank, dia hanya satu sisi. Entah hanya mengumpulkan dana dari masyarakat atau hanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Nah, itulah yang hanya menjalankan satu sisi itu yang kemudian dikelompokkan ke dalam yang non-bank. Ada asuransi, ada dana pensiun, ada lembaga pembiayaan, ada lembaga jasa keuangan khusus, ada lembaga keuangan mikro dan juga fintech. Lembaga jasa keuangan khusus ini tadi yang tidak bisa dikategorikan ke dalam yang lainnya. Ya, entah itu karena memang dia karakteristiknya spesifik terkait dengan kondisi di Indonesia, di sebuah negara, atau memang lembaga keuangan yang khusus didirikan oleh pemerintah untuk menjalankan misi tertentu. Ya, misalkan apa? Di sini ada Pegadaian. Ini kan dia karakteristiknya khusus. Ya, Pegadaian ini karakteristiknya khusus. Ini perusahaannya ya Pegadaiannya, tapi bisnisnya namanya Pergadaian. Ya, bisnis Pergadaian itu mungkin khusus, spesifik. Ya, di negara lain belum tentu ada. Ya, di negara lain belum tentu ada. Makanya ini belum lama, baru tahun 2018-an lah, baru peraturannya keluar. Ya, maka baru keluar terkait yang mengatur secara jelas industri pergadaian. Ya, jadi dulu kalau zaman dulu ada namanya perusahaan gadai, itu perusahaan gadai yang ilegal. Ya, ilegal artinya adalah bukan berarti dia jelek melakukan sesuatu yang merugikan nasabah masyarakat ya, tapi tidak berizin. Kenapa nggak berizin ya? Karena memang belum ada aturannya untuk mencaratkan untuk berizin. Ya, hanya PT Pegadaian dulu namanya Perum Pegadaian lah yang kemudian dia berizin ya, karena dia adalah BUMN. Nah, seperti bisnis gadai ya, seperti yang Anda pahami mungkin ya, gadai kita punya barang, kita butuh uang, maka barang ini yang kemudian kita jadikan sebagai jaminan. Ya, di mana dia lingkupnya lebih luas daripada hanya pinjaman biasa. Kalau pinjaman biasa mungkin jaminannya adalah barang-barang tertentu, bukan barang, sifatnya surat. Ya, biasanya mungkin surat tanah ataupun BPKB segala macam. Ya, tapi kalau gadai itu apa saja selama itu dianggap memiliki nilai.
Ya, setiap barang memiliki nilai. Ya, jadi di daerah tertentu misalkan kain jare, ya, kemudian ulos segala macam, ya kain tenun daerah tertentu itu bisa saja kemudian dijadikan sebagai barang jaminan untuk bisnis gadai karena memang nilainya sangat sangat tinggi di daerah tertentu. Ya, makanya di sini pegadaian ini perlu keahlian khusus. Kalau di bank itu ada namanya analis kredit yang menilai kelayakan kredit dari calon debitur. Nah, kalau di gadai itu sendiri ada namanya juru taksir. Namanya juru taksir. Jadi yang suka naksir-naksir mungkin pas nih, yang suka naksir-naksir pas Anda bekerja di bisnis gadai, pergadaian ini. Kenapa? Karena dibutuhkan. Namanya profesinya namanya juru taksir dan itu certified. Ya, juru taksir itu yang akan menaksir berapa nilai ekonomis dari sebuah barang. Elektronik gampang. Tanah relatif masih ada semacam apa namanya? Semacam guidance-nya, ya, di mana di daerah tertentu NJOP-nya sekian, nah ya kira-kira nggak jauh dari NJOP biasanya value yang akan ditentukan. Tapi begitu sudah terkait dengan logam mulia, apalagi batu mulia, repot lagi nih. Apalagi yang dulu tuh era zaman batu orang gosok-gosok batu itu, nah itu dia. Itu kan benar-benar harus dinilai, ya. Ya, dinilai apakah itu memiliki nilai ekonomis yang sebenarnya atau hanya hype, ya seperti batu-batu yang sekarang yang dulu harganya 5 juta sekarang jadi 50 ribuan ya, atau dulu 500 ribu menjadi 50 ribuan. Nah itu ya, itu dia ya, itulah sertifikasi mereka bisa menilai ya, entah itu apa namanya mutiara, entah itu berlian, nah semacam itu ya. Itu adalah pegadaian ya, lembaga jasa keuangan khusus. Ada juga lembaga keuangan mikro, dan ini di luar ya, tapi saya masukkan yang bisnisnya mirip bank tapi di luar adalah fintech. Ya, walaupun dia tidak masuk IKNB, dia beda sendiri di luar IKNB. Dia belum dimasuk oleh otoritas, dia belum dimasukkan kemana-mana, tapi dia sekarang masih menjadi bagian dari sistem keuangan. Ya, tapi saya masukkan sini supaya kita aware bahwa ada fintech. Ya, karena fintech ini bisnisnya mirip bank tapi intermediaries, tapi dia tidak murni seperti bank karena dia tidak menanggung risiko seperti bank. Karena dia hanya maklar. Ya, fintech hanya maklar. Kalau bank menanggung tadi, misalkan ada kredit macet, ya banknya yang akan bertanggung jawab terhadap kredit yang macet tadi. Bertanggung jawab kepada siapa? Kepada pemilik dana. Kalau fintech kan enggak, dia hanya sebagai maklar. Ya, saya tidak akan menjelas lebih satu-satu terkait dengan IKNB ini. Mungkin di sini gambarannya adalah bagaimana trennya, ya, bahwa aset IKNB ya itu terbesar masih di asuransi. Kembali lagi kita lihat ya, di konglomerasi tadi itu sudah 63%, di mana dari 63% adalah perbankan. Asetnya bank tadi berapa? Nah, saya lupa, sudah 8 ribuan ya, 8 ribuan triliun. Di sini dikatakan IKNB itu hanya 2.400, di mana dari 2.400 itu yang terbesar adalah asuransi, yaitu mencapai 1.400. Ya, yang berikutnya lembaga pembiayaan, kemudian dana pensiun dan lembaga jasa keuangan khusus. Ya, ini masih ada yang lain, tapi saya masukkan hanya yang 4 besar saja. Ya, mungkin bahkan kalau kita mau lebih perketat lagi, mungkin hanya 2 yang patut kita bahas karena selebihnya tidak terlalu besar. Asuransi pun hanya didominasi oleh asuransi jiwa sebenarnya. Ya, tapi kita lihat, bayangkan di tahun 2020, ini 2020 juga Desember, total aset perusahaan asuransi itu adalah 1.400. Bandingkan dengan BRI sendiri sudah kalah. BRI 1.500. Sedangkan gabungan perusahaan asuransi itu sama dengan hanya 1.400. Nah, ini kita bisa lihat bahwa bagaimana si perusahaan industri keuangan non-bank ini itu memang masih belum berkembang
pesat dibandingkan dengan bank di Indonesia. Ya, kita lihat di sini ini hanya asuransi ya yang besar. Selebihnya pembiayaan, dan pembiayaan pun juga hanya 500-an ya, kemudian ada pensiun. Ya, ini saya pakai data 2019 nggak apa-apa ya. Secara porsi sebenarnya nggak terlalu beda ya, di mana aset asuransi itu paling banyak itu di asuransi jiwa, saya katakan tadi ya, kemudian asuransi sosial, kemudian yang berikutnya adalah asuransi umum ya. Jadi asuransi jiwa itu adalah yang di cover adalah orang ya, sedangkan asuransi umum itu adalah barang ya, gedung, rumah, kendaraan. Nah, itu adalah asuransi umum ya, atau mungkin kita sering menyebutnya asuransi kerugian ya. Asuransi kerugian itu adalah asuransi umum, general insurance ya. Ya, istilah umumnya adalah general insurance ya, istilah umumnya adalah general insurance ya. Ini asuransi jiwa itu adalah life insurance ya. Oke. Nah, ini selebihnya ada asuransi sosial, ada asuransi wajib. Asuransi wajib itu kayak BPJS. Asuransi sosial itu adalah jasara harja ya, di mana Anda kalau punya kendaraan itu kan setiap tahunnya akan membayar asuransi sosial di situ ya. Oke. Yang berikutnya adalah aset pembiayaan. Pembiayaan itu adalah untuk perusahaan pembiayaan atau leasing company-nya itu 83% ya. Selebihnya ada perusahaan pembiayaan infrastruktur 14 dan modal ventura 3%. Nah, modal ventura ini 3% sebenarnya modal ventura yang 3% ini kan 2019 ya. Di 2020 data yang terakhir itu adalah dia semakin berkembang. Modal ventura ini semakin berkembang. Kenapa? Karena pada saat pandemi khususnya itu kemudian pola pembiayaan itu kemudian banyak berubah ya, termasuk juga bank itu kemudian mereka sebagian selain masuk ke fintech, bank juga masuk kepada model ventura ya. Karena apa? Karena kembali lagi bank itu sangat konservatif, highly regulated, jadi bisnisnya dia itu bisnisnya standar ya, bisnis standar. Jadi contohnya apa gini, misalkan gini, Anda kalau mau beli apartemen ya, harganya misalkan berapa satu unitnya, 1,5 miliar gitu ya. Mungkin Anda nyicilnya cuma 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun bahkan ada yang 1 tahun. Nah, ya, itu bank sulit untuk memberikan pinjaman yang hanya 2-3 tahun. Ya, 2-3 tahun. Nah, biasanya kalau Anda beli kayak begitu, beli properti seperti itu, biasanya pembiayaannya bukan dari bank, tapi pembiayaannya itu dari developernya. Walaupun developer itu kemudian minjem uang dari bank, tapi sistemnya akan berbeda, tidak langsung kepada konsumen. Ya, seperti itu. Atau beda lagi, misalkan gini, Anda minjem ya, pembayarannya itu tidak pro rata, tidak rata. Kalau Anda minjem di bank kan cicilan per bulan sekian juta. Tapi juga kemudian apartemen itu memberikan kebebasan kepada pembeli untuk mengatur mengatur angsurannya. Ya, ada yang modelnya balon. Ya, balon itu kecil di awal, gede di belakang. Kenapa? Karena tadi spesifik dari si konsumernya tadi, bahwa uangnya itu adanya nanti belakangan, maka di awal itu kecil, relatif kecil porsinya, nanti baru gedenya di belakang. Nah, bank itu sulit memberikan pinjaman seperti itu ya, termasuk juga pembiayaan kepada sektor real, di mana bank itu sudah standar baku. Nah, supaya dia bisa bergerak lebih lincah, biasanya juga dia bisa masuk kepada model ventura atau bahkan tadi mensupport fintech. Modal ventura di sini. Ya, jadi modal ventura itu 2020 itu kemudian berkembang ya, walaupun kemudian ada warning dari OJK ya, karena memang berkembang tapi potensi risikonya juga meningkat. Ya, tapi ini adalah opportunity karena banyak usaha-usaha yang sebenarnya visible tapi nggak bankable. Nah, gitu dia. Ya.
Apa itu usaha yang visible tapi tidak bankable. Jadi usahanya sebenarnya bagus, menguntungkan tapi nggak bankable. Nggak bankable-nya kenapa? Bukan karena tadi tidak menguntungkan, tapi tidak bisa mengikuti syarat-syarat yang diatur secara baku oleh bank. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Makanya sebenarnya peranan dari industri keuangan non-bank, ya, itu adalah salah satunya menjembatani yang tidak bisa dipenuhi oleh bank. Bank itu highly regulated, sangat konservatif. Ya, jadi nggak bisa kemudian dia berimprovisasi cukup besar terkait contohnya dengan menyalurkan pinjaman. Ya, karena sebenarnya banyak bisnis yang visible, tapi apa tadi tidak bankable. Ya, jadi bisnisnya menguntungkan tapi nggak bisa diminjam ke bank. Kenapa? Ya karena nggak bisa memenuhi persyaratan bank. Salah satunya adalah dengan model Ventura, ataupun salah satunya adalah juga dengan berkembangnya fintech yang sekarang ini terus makin berkembang, khususnya fintech lending. Bahkan di tahun 2020 itu fintech funding pun itu ya. Nah, ini kemudian untuk industri dana pensiun, nah saya mungkin nggak perlu detail satu-satu. Dana pensiun itu ada DPPK, DPLK. DPPK itu dana pensiun pemberi kerja, berarti dana pensiun yang disiapkan oleh pemberi kerjanya, perusahaannya. Jadi misalkan apa? Mungkin Anda pernah lihat dana pensiunnya dari Pertamina, dana pensiunnya dari Bank BNI, dana pensiunnya dari Telkom, itu ada dana pensiun pemberi kerja. Termasuk Taspen itu dana pensiun pemberi kerja, karena Taspen dibentuk oleh pemerintah. Khusus untuk siapa? Khusus untuk ASN. ASN kan pekerjanya pemerintah. Lagi DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Ini adalah dana pensiun yang dibentuk oleh lembaga keuangan untuk menampung tadi perusahaan yang tidak mau membuat dana pensiun sendiri. Ya, diikutkan saja ke dana pensiun lembaga keuangan. Ya, rata-rata setiap bank BUMN itu punya dana pensiun lembaga keuangan. Jadi karyawan itu bisa ikut dana pensiun lembaga keuangan ini, ya. Jadi bukan dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan, tapi dana pensiun yang dibentuk oleh lembaga keuangan. Nah, nanti uangnya dititipkan di dana pensiun, karyawan store berapa, perusahaan store berapa. Nah, itu adalah dana pensiun lembaga keuangan. Ya. Selain bank, dana pensiun lembaga keuangan juga dibuat bisa juga itu adalah asuransi jiwa. Ya, asuransi jiwa itu bisa juga membuat namanya dana pensiun lembaga keuangan. Ya, selebihnya di sini lembaga jasa keuangan khusus, ada PNM, ya, Pemodalan Nasional Madani, SMF, sarana multigria finansial, lembaga penjamin, pergadaian, LPI, dan reksa. Nah, ini adalah yang khusus-khusus tadi, ya, saya lewatkan saja. Ini perusahaan asuransi jiwa, terbesarnya ya semuanya 5 besar adalah yang terafiliasi dengan luar, ya. Kenapa? Jadi perusahaan asuransi jiwa itu bisnisnya, kenapa tadi asetnya besar? Asetnya besar itu bukan berarti bisnisnya bagus, tapi karena memang bisnisnya membutuhkan aset yang besar. Kenapa membutuhkan aset yang besar? Karena butuh modal yang besar. Modalnya besar kenapa? Karena risikonya besar. Kenapa risikonya besar? Karena cakupannya itu lama. Beda dengan Anda mengasuransikan kendaraan Anda. Anda asuransikan mobil Anda itu untuk setahun, paling 2 tahun, atau paling 3 tahun. Covernya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Sehingga probability untuk ruginya itu bisa diprediksi lebih baik. Ya, dan juga investasinya juga lebih mudah untuk diatur. Tapi bayangkan dengan perusahaan asuransi jiwa. Ya, apalagi ada yang tadi program pensiun tadi. Asuransi jiwa itu bisa lama, bisa belasan bahkan puluhan tahun. Ya, seperti yang Anda ketahui, ya, salah satu perusahaan asuransi jiwa yang dulu besar, punya BUMN, ya kolaps juga. Karena ya ada kesalahan. Ya, kita nggak perlu masuk. Dan memang kalau kita lihat yang bermasalah pasti perusahaan asuransi jiwa. Jarang perusahaan asuransi kerugian kemudian mereka bermasalah. Kecuali memang ada fraud yang besar-besaran. Ya, tapi jarang. Yang paling besar adalah asuransi jiwa. Ya, 10 tahun terakhir itu pokoknya belakangnya pakai life. Nah, itu banyak sekali tuh.
Ya, banyak sekali yang PT apa live, PT apa live. Nah, bahkan apa namanya sponsornya MU itu apa di sini AI apa AIG ya? AIG apa IA tuh. Nah, itu juga yang di Indonesia sempat bermasalah, walaupun yang global nggak ada masalah. Nah, itu dia. Nah, itu adalah perusahaan asuransi jiwa. Ya, kewajibannya lama. Jadi kita taruh uang di asuransi jiwa, entah itu dalam bentuk premi ataupun investasi, karena asuransi jiwa kan bisa dua ya, bisa untuk asuransi dan juga tadi bisa untuk investasi seperti program pensiun. Itu klaimnya nanti kan kita kan bisa 10, 15 tahun, 20 tahun lagi. Nah, seperti itu ya. Oke, sedangkan kalau asuransi umum ini data yang lama, itu 2019 sebenarnya, bukan 2018 ya. Ada Jasindo, Astra dan sebagainya. Oke, nah ini tadi di bank itu ada istilah NPL, ya, CAR. Nah, kalau di asuransi dan juga pembiayaan ada istilah namanya NPF, non-performing financing. Ya, samalah NPL. Ya, kita lihat di sini perusahaan perusahaan pembiayaan non-performing financing-nya atau non NPL-nya itu relatif lebih tinggi. Ya, dibanding dengan bank. Kenapa? Kembali lagi di awal, bank itu lebih konservatif. Bank itu lebih konservatif waktu ngasih pinjaman. Sedangkan leasing company, perusahaan pembiayaan, mereka lebih agresif. Ya, lebih agresif. Anda beli kendaraan cukup 1 juta atau bahkan ada juga 500.000 plus KTP, fotokopi KTP, langsung motor bisa dibawa pulang. Ya, entah kemudian setahun 2 tahun kemudian motornya ditarik-tarik, dikejar-kejar, atau bahkan bulan-bulan kemudian macet, nah itu masalah lain. Ya, mereka sangat agresif. Maka NPF-nya itu cukup tinggi, ya bahkan sempat di atas 5% di tahun 2020 kemarin. Ya, banyak, mohon maaf, misalkan teman-teman kita yang ojek online itu kan banyak yang kemudian mereka beli kendaraan baru dan dengan leasing. Ya, banyak yang kemudian mereka karena waktu itu terjadi PSBB yang cukup ketat, apa namanya, tidak bisa ngojek, nggak cuma ojek online, taksi online pun juga sama, akhirnya nggak punya pendapatan dan tidak ada, apa tadi, tidak ada uang untuk membayar angsurannya. Ya, itu dia. Dan leasing ini kan relatif tidak radarnya di luar radarnya government ya. Jadi government kan radarnya kan bank. Jadi fokusnya waktu krisis, waktu pandemi awal-awal ya bank itu yang harus selamatkan. Kenapa? Karena sejarahnya bank itulah yang bisa mempengaruhi perekonomian itu baik atau buruk, ya kan, seperti itu. Kalau di asuransi, kalau di asuransi namanya RBC. Apa itu RBC? Risk Based Capital. Sebenarnya sama. Ya, modal, kalau CAR itu kan modal, kecukupan modal. Tadi saya katakan cukup untuk apa? Untuk mengantisipasi risiko. Kalau di asuransi sudah dispesifikasi namanya sudah jelas. RBC, Risk Based Capital. Jadi modal berbasis risiko. Jadi untuk menahan risiko potensi kerugian. Ya, kalau apa namanya bank itu dikaitkan dengan aset yang berisiko, tadi 8% tadi, sedangkan kalau asuransi itu adalah dikaitkan dengan potensi kewajiban. Maka dia dibandingkan dengan potensi kewajiban itu kemudian risknya itu minimum 120% minimum. Ya, tapi untuk asuransi jiwa itu relatif tinggi ya, itu di angka 538 dan asuransi kerugian atau asuransi umum hanya di 337. Bisa kita lihat bahwa kenapa asuransi jiwa RBC-nya lebih tinggi, karena apa ya? Karena risikonya lebih tinggi sehingga mereka mengantisipasinya dengan RBC yang lebih tinggi. Sedangkan asuransi umum risikonya relatif lebih rendah dibandingkan dengan asuransi jiwa sehingga RBC-nya tidak terlalu besar. Dan dua-duanya ini juga sudah jauh lebih tinggi dibanding rata-rata yang dipersyaratkan yaitu sebesar 120% di akhir tahun. Walaupun diperbolehkan mereka di bawah 120%, tapi di akhir tahun ini 120%-nya di akhir tahun ya, bukan di sepanjang waktu. Di sepanjang waktu itu hanya 100%. Ya, tapi di akhir tahun itu ada 120%. Ya, ini gampangnya bisa dimanipulasi lah. Maksudnya bisa diatur 120%, tinggal diatur supaya nanti ukuran 120%. Ya. Gearing rasio ini sama dengan rasio solvabilitas di manajemen keuangan.
Ya, debt to equity ratio, ini debt to equity ratio, gearing ratio. Dan relatif gearing rasionya ini untuk perusahaan pembiayaan itu turun, dan asuransi itu turun rata-rata di angka 2,2 kali. Debt to equity. Dan tapi kembali lagi ingat ya, jangan Anda bandingkan solvability ratio di perusahaan lembaga keuangan dengan yang non keuangan. Sudah pasti namanya lembaga keuangan itu solvabilitasnya sangat tinggi. Debt to equity ratio pasti sangat tinggi. Ya, karena kan bisnisnya dia kan menjembatani, sehingga dia modalnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan kewajibannya. Apalagi kalau kita lihat bank itu jelas solvability-nya akan jelek, tanda kutip ya. Karena utang dibandingkan dengan equity jauh lebih besar utang. Ya, makanya kemudian dalam analisis laporan keuangan biasanya lembaga keuangan diabaikan ya, jangan dijadikan sebagai salah satu ukuran. Ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ya kita kaitkan dengan sistem keuangan. Itu kemudian OJK melakukan survei yang namanya survei terkait dengan literasi keuangan. Apa sih literasi keuangan? Literasi itu gampangnya adalah orang paham kagak? Atau orang terdidik nggak terkait dengan lembaga dan juga jasa keuangan yang ada di Indonesia. Ya, jadi kalau definisi sih pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Ini adalah secara definisi. Tapi gampangnya orang ngerti nggak dengan lembaga keuangan dan juga jasa keuangannya itu sendiri. Nah, surveinya ini 3 tahun sekali, ya terakhir 2019, berarti tahun depan akan disurvei lagi. Nah, indeksnya itu di angka 38%. Ya, 38%. Ini 38% ini adalah bukan bahwa hanya 38% masyarakat Indonesia yang paham, bukan. Tapi tingkat pemahaman. Ini berarti ini tidak menggambarkan jumlah orang, tapi menggambarkan level dari pemahaman. Ya, level pemahaman itu mulai dari not literate, less literate, sufficient literate, sampai dengan well literate. Jadi 38% ini relatif baru di less literate. Jadi masyarakat Indonesia itu dianggap masih less literate terkait dengan keuangan, terkait dengan lembaga keuangan, terkait dengan jasa keuangan. Ya memang survei ini tidak, kalau melihat sampelnya hanya 12.000, tidak signifikan dibanding dengan masyarakat Indonesia yang 200 juta. Gitu ya. Tapi ini paling tidak bisa surveinya dengan proporsi sampel ya yang dianggap cukup representatif gitu ya, walaupun hanya 12.000. Ya ini di seluruh provinsi dengan pengambilan sampel yang jelas sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku di statistik ya, ilmu statistik. Ya, jadi tetap ada peningkatan ya dari 29,7 2016 dan 2019 di 38,03%. Ini dia. Jadi tingkat pemahamannya belum terlalu tinggi, bahkan dikatakan masih less literate. Ya, ini di sini ya, less literate. Ya, masih less literate. Ya, survei yang kedua adalah terkait dengan indeks inklusi keuangan atau tingkat inklusivitas keuangan. Apa sih inklusif? Inklusif adalah lawan dari eksklusif. Kalau eksklusif itu adalah hanya khusus, sedangkan inklusi itu semuanya boleh, semuanya bisa. Ya, inklusif berarti semuanya bisa mengakses lembaga keuangan atau mengakses jasa keuangan. Ya, ini dia. Ya, tapi alhamdulillah kalau kita bicara indeks inklusi keuangan itu adalah sudah di tingkat 76%. Ya, jadi tingkat inklusivitasnya sudah 76%, sudah cukup besar. Jadi masyarakat Indonesia sudah cukup besar, sudah cukup banyak yang mengakses lembaga keuangan dan juga jasa keuangan. Tapi kita bisa melihat, walaupun tingkat inklusivitasnya cukup tinggi, banyak yang bisa mengakses, banyak baik itu lembaga keuangannya ataupun jasa keuangannya, tetapi apa? Pemahamannya masih kurang. Nah, ini dia. Ya wajar lah inklusivitas keuangannya cukup tinggi. Kenapa? Karena di era yang sekarang ini memang kemudian masyarakat dipaksa. Ya, dipaksa untuk kemudian mengakses lembaga. Sekarang diarahkan dengan aplikasi, dengan uang elektronik.
ya kan? Jadi cashless semua. Sehingga mau nggak mau akan mengakses jasa keuangan dan juga lembaga keuangan. Yang memperoleh bantuan tunai, ya juga tidak ada bantuan tunai yang sifatnya langsung dikasih. Kenapa? Karena dianggap potensi penyelewengannya sangat tinggi. Maka lewat mana disalurkannya? Lewat bank. Kayak Jakarta lewat Bank DKI. Nah, mau nggak mau kemudian masyarakat yang tadi mendapatkan bantuan ini yang mungkin mereka tidak mengakses, belum mengakses lembaga keuangan dan juga menggunakan jasa keuangan, ya mau nggak mau mereka akan mengakses lembaga keuangan dan juga menggunakan jasanya. Ya, karena mereka akan ambil 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali, ya, uang bantuannya tadi. Nah, itu dia. Nah, tapi di sini kita lihat ada kejomplangan. Orang sudah mengakses tapi tingkat pemahamannya relatif kecil. Ya makanya kemudian tidak heran kemudian banyak di surat pembaca lah, kemudian komplain-komplain, ada penipuan segala macam tadi. Karena orang terdorong untuk mengakses lembaga keuangan ataupun jasa keuangan, baik itu legal ataupun ilegal, tapi tingkat pemahamannya relatif kurang. Nah, ini dia. Nah, concernnya mungkin salah satunya di sisi pembiayaan, di sisi pinjaman. Ini tahun 2016 survei dari World Bank bahwa dari sisi pembiayaan ya, pinjaman, 57% orang di Indonesia itu mendapatkan pinjaman uang yang berasal dari beberapa sumber. Ya, jadi yang minjem itu disurvei lagi 57%-nya itu yang minjem itu nggak cuma dari single resources. Ya, sumbernya di banyak. Di mana 42% itu minjem dari keluarga dan teman, 12% dari institusi keuangan, dan 3% dari informal lender. Nah, ini istilah kerennya informal lender. Istilah biasanya kita rentenir, ya bank berjalan. Nah, itu adalah informal lender, ya. Yang mungkin datang setiap hari ke rumah-rumah menawarkan pinjaman atau nagih pinjaman. Nah, itu adalah dikategorikan ke dalam informal lender. Tapi kita lihat di sini bahwa 42% itu keluarga dan teman. Nah, itu dia. Dan juga berdasarkan surveinya World Bank 2016 ya. Ada namanya financing gap. Financing gap itu adalah gap antara yang mau minjem, yang butuh uang dengan yang memberikan pinjaman. Nah, berapa gapnya? Jadi gapnya itu 2016 itu mencapai 800 triliun rupiah atau 57 setara dengan 57 miliar dolar. Nah, itu dia. Jadi apa? Jadi di tahun 2016 waktu ada orang yang meminjam dengan total pinjaman 800 triliun tapi tidak bisa dipenuhi. Nah, ini dia. Jadi kalau ada gap, berarti ada apa di situ? Kalau kita bicara prinsip ekonomi, Anda orang ekonomi, begitu ada gap berarti ada peluang, ada opportunity. Jadi financing gap. Bahkan gapnya itu di tahun 2021 Januari per Januari, nah data yang saya peroleh, ya gapnya itu sudah membengkak mencapai 162 miliar dolar atau setara dengan 2.363 triliun dengan kurs 14.324. Bayangkan gapnya terus meningkat. Berarti ada gap di situ, berarti ada opportunity. Nah, opportunity yang kemudian menyebabkan orang menjadi baik dan bisa jadi opportunity kemudian menyebabkan orang menjadi tidak baik. Maksudnya opportunity itu kan tergantung namanya peluang ya. Peluang itu bisa digunakan oleh orang baik menjadi sebuah kebaikan, bisa digunakan oleh orang jahat menjadi sebuah keburukan. Nah, kita di sini ada peluang. Peluangnya apa? Ya berarti peluang pembiayaan. Di mana salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan. Ada orang, ada bisnis yang visible, tetapi tidak bankable. Berarti apa? Yang visible ini butuh pendanaan. Yang visible ini butuh pendanaan. Begitu dia ke bank, nggak bisa dapat pendanaan. Kenapa? Karena nggak bisa memenuhi persyaratan dari bank.
Ini kalau dia masuk ke institusi keuangan. Kalau dia kepinjam ke keluarga atau teman, namanya keluarga teman. Keluarga. Dari, kalau Anda melihat silsilah keluarga ke atas ataupun ke samping Anda, berapa persen sih dari semua keluarga besar Anda yang kira-kira Anda bisa minjemin uangnya? Yang mau minjemin uang ke Anda, pertama mau dulu. Berapa orang yang mau? Dan juga berapa orang yang mampu? Atau berapa orang yang kemudian bisa memberikan sesuai dengan yang Anda butuhkan? Kan hanya sedikit. Ya, mungkin ada paman Anda minjemin. Mungkin ada sepupu Anda minjemin. Tapi yang dipinjemin berapa? Paling sedikit. Atau teman. Nah, kalau saya kan orang lama gitu ya. Saya bicara Facebook. Begitu fans saya di Facebook ribuan atau ratusan, itu ya ratusan, sampai bahkan orang punya akun Facebook sampai 2, karena yang pertama sudah full gitu, kemudian dia buka lagi yang 2. Dari ratusan dia punya friends yang ada di media sosial, misalkan Facebook, atau follower Anda misalkan di IG atau yang lainnya gitu. Berapa yang Anda benar-benar kenal? Berapa yang kemudian benar-benar bersedia minjemin ke Anda? Dan berapa banyak yang mereka bersedia pinjemin? Nah, kecil. Maka gap ini muncul. Ya. Gap ini muncul. Apa kendala yang utama? Yaitu barrier. Barrier yang sangat tinggi. Ya, tadi ada orang punya uang. Ada orang punya uang. Di sini ada orang butuh uang. Barrier-nya tinggi. Kenapa? Karena mereka biasanya nggak kenal. Yang pengen mendanai tapi nggak kenal sama yang didanai. Nggak kenal itu berarti jadi nggak tahu. Jadi sebenarnya bisa jadi tetangga ini ada yang butuh uang, tapi karena kita nggak tahu bahwa dia butuh, jadi kita nggak kasih pendanaan. Atau dia tahu, tapi apa? Tadi saya mau memberikan pinjaman, tapi seberapa besar yang mau saya kasih pinjaman tergantung kepercayaan saya kepada si calon peminjam tadi. Apakah nanti dia sanggup membayar nggak? Nah, itu dia. Ya, itu dia. Yang itu yang kemudian sebenarnya peran itu dilakukan oleh bank, tapi kan banknya ada barrier to entry juga kepada lembaga keuangan juga. Nah, ini dia. Ya, itulah yang kemudian menjadi masalah di Indonesia. Aksesnya cukup tinggi, pemahamannya rendah, kemudian ada gap financing, bahkan terus meningkat. 2.300 loh. Nah, maka kemudian itulah muncul, tadi saya katakan kemudian bank-bank yang tadinya konservatif, nggak bisa menjalankan bisnis, tidak bisa menjangkau yang orang-orang yang tadi ini, yang kemudian muncullah financing gap ini, mereka kemudian mencoba cara lain yang tetap sesuai dengan aturan, tapi bisa menjangkau yang visible, tapi nggak bankable ini. Ya, seperti itu. Ya, dengan apa tadi? Dengan modal Ventura, ataupun juga dengan lembaga keuangan yang keluar masuk ya, ke fintech. Nah, inilah fintech yang kemudian mencoba untuk menjembatani financing gap. Ya, di mana fintech di Indonesia ini ya adalah fintech 3.5. Beda dengan fintech di negara maju. Fintech di negara maju itu ya kita disebutnya fintech 3.0. Itu dasarnya adalah karena financing gap krisis keuangan 2008. Jadi lembaga pembiayaan formal itu memperketat kembali, kan ada yang bermasalah tuh di subprime mortgage ya, di KPR yang KW tadi bermasalah, akhirnya konservatif, khawatir terulang lagi. Ya semakin mereka konservatif, semakin besar gapnya kan. Karena apa? Karena hanya yang benar-benar yang layak sekali yang akan dia pinjemin. Yang mungkin risikonya sangat kecil yang akan dipinjemin. Sehingga gapnya semakin besar di sana. Sedangkan yang fintech di negara berkembang seperti kita, ya sebenarnya ini juga karena financing gap juga sebenarnya ya. Tapi juga karena adanya dasarnya ada sharing
ekonomi. Nah, ini sharing ekonomi dasar mana? Ini dia sharing ekonomi adalah karena tadi keluarga, teman sebenarnya bersedia minjemin. Ya, bersedia berbagi. Nah, tapi karena tingkat keyakinannya belum cukup besar, tidak ada lembaga yang menjembatani sehingga ada barrier di sana. Saya katakan tadi, saya mau ngasih pinjem. Gampangnya gini deh, ini saya baru ngomong dengan Anda baru 1 jam setengah, 1 jaman lebih lah ya. Kalau saya tanya, saya minjem duit ke Anda 1 juta, bersedia nggak minjemin 1 kelas? Belum, nggak mau kan Anda? Ini siapa dosen nih? Saya baru kenal, walaupun mungkin ada yang sudah di kelas saya sebelumnya. Ya, tapi kemudian kalau ada pihak ketiga, ya, kalau bank ya jelas, kalau bank jelas ya Anda nggak berhubungan dengan saya. Kalau ada pihak ketiga yang membantu meyakinkan Anda sebagai yang akan minjemin, mungkin Anda akan bersedia minjemin ke saya. Nah, itu dia. Itulah peran dari fintech. Nah, fintech itu baru boomingnya di tahun 2016. Booming itu bukan berarti baru ada. Ya, karena baru kemudian muncul aturannya di tahun 2016. Sehingga di tahun-tahun sebelumnya seolah-olah fintech ini nggak ada. Kenapa? Karena tadi kembali lagi seperti pegadaian, ya pergadaian tadi. Ya, sebenarnya sudah ada prakteknya. Ya, praktek fintech sebenarnya sudah ada di sebelum tahun 2016. Tapi karena belum ada aturan, ya jadi tidak bisa didata dengan baik. Baru setelah ada aturan, itu baru, dan juga adanya asosiasi fintech Indonesia, itu barulah kemudian kelihatan bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2015 dan 2016. Ya, ini karena keluar aturannya yang mengatur bahwa fintech itu harus terdaftar dan berizin. Ya, kalau nggak terdaftar dan berizin ya nggak boleh, dianggap ilegal. Nah, itu dia. Yang kemudian itu menjadi dilema ya. Kalau ilegal apakah kemudian bisa ditangkap? Enggak juga. Selama tidak melakukan kejahatan. Jadi fintech ilegal apakah kemudian itu dia ditangkap? Enggak. Selama tidak melakukan kejahatan. Pidana, penipuan, segala macam. Ya. Yang bisa ditindak itu hanya fintech yang terdaftar dan berizin. Nah, ini dia. Ya, itu dia. Oke, nah ini fintech. Ya, fintech itu kembali lagi memang yang paling besar jelas fintech payment, dan ini sudah mungkin 10 tahun terakhir ini adalah fintech payment. Ya, walaupun sekarang fintech lending, financing itu funding itu terus berkembang. Ya, tetap fintech payment, tapi fintech payment itu kan perkembangannya sudah tidak sedrastis yang sebelumnya. Ya, apalagi kayak BUMN sekarang kemudian sudah membentuk GPN. Ya kan, ya udah. Sudah terkelompok nih bank BUMN, sehingga tidak lagi produk-produknya per bank. Ya, jadi bank masing-masing bank nggak bisa lagi mengeluarkan produk sendiri-sendiri. Mereka bikin jadi satu. Ya, fintech itu sudah tersebar ke 23 klaster atau model bisnis. Ya, nyebutnya mereka juga klaster. Ya, mulai dari insurtech, property investment, hingga financial planner. Ya, saya percepat saja. Mungkin karena tadi masuknya ada di fintech-nya adalah masalah financing gap, masalah ada gap pembiayaan, maka mungkin fintech yang paling relevan untuk kita bahas adalah terkait dengan fintech lending. Oh ya, sebelum saya lanjutkan. Fintech ini yang mengatur beda-beda. Untuk fintech lending, yang mengatur adalah OJK. Tapi untuk fintech payment, ya, yang mengatur itu siapa? Fintech payment yang mengatur adalah Bank Indonesia. Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi. Karena Bank Indonesia sudah disunat tupoksinya, ya, karena sebagian besar sudah pindah ke OJK, khususnya untuk mengatur perbankan. Jadi sekarang kan Bank Indonesia itu hanya terkait dengan uang beredar. Targetnya adalah kestabilan nilai tukar, ya, kemudian juga inflasi. Jadi terkait dengan kebijakan moneter lah, dengan sistem pembayaran. Maka fintech payment itu kemudian diatur oleh Bank Indonesia. Supaya apa? Tadi uang beredarnya lebih terkendali.
Ya, lebih terkendali. Sedangkan untuk fintech lending itu aturannya ada di OJK. Ya, karena dia masih terkait dengan lembaga keuangan. Ya, walaupun kemudian belum dikelompokkan ke dalam lembaga keuangan yang mana, jadi dia masih tersendiri. Ya, oke lanjut. Fintech lending itu yang pertama adalah peer-to-peer lending. Saya rasa Anda sudah sangat paham. Jadi namanya peer-to-peer berarti satu ke satu. Ya, jadi ada borrower satu, kemudian akan dipinjami oleh lender satu. Tadi saya katakan, mungkin ada satu orang dari Anda mau minjemin ke saya 1 juta. Tapi karena nggak yakin dengan saya sebagai individu dan juga saya kemampuan membayar, butuh adanya pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya inilah yang kita sebut sekarang adalah fintech. Adanya platform fintech itulah yang membantu bahwa calon lender ini bisa yakin apakah si lender ini yakin apakah si borrower ini itu mampu membayar atau tidak. Ya gampangnya seperti itu. Tapi ingat ya, bukan menjaminnya, bukan bank. Kalau bank, Anda naruh uang ke bank, Anda pasrah uangnya taruh di mana. Sedangkan fintech, Anda memanfaatkan jasa fintech lending ini untuk mengetahui karakteristik dari calon borrowernya. Apakah high risk, medium risk, atau low risk. Kalau Anda suka yang low risk, ya berarti Anda akan pilih borrower yang low risk. Baru kemudian Anda pinjamkan ke borrower yang low risk. Dia hanya membantu memfasilitasi. Ya. Fasilitasi pinjam-minjam termasuk juga fasilitasi dari analis kreditnya. Ya, tadi menilai si calon borrowernya ini. Contohnya apa? Ya, ada gandeng tangan dan yang lainnya. Ya, itu adalah peer-to-peer lending. Yang ini adalah statistiknya. Tadi saya katakan 2016 karena baru diatur, baru kelihatan sedikit ya. Ya, pinjaman outstanding itu baru 185 miliar di 2016, sedangkan 2021 awal itu sudah 15,3 triliun. Ingat ini outstanding, bukan total. Total pinjamannya sudah sampai dengan puluhan triliun. Outstanding itu artinya gini loh. Outstanding itu kan orang bisa saja minjemnya itu totalnya, misalkan totalnya itu 50 juta. Tapi kan 50 juta itu kan nggak langsung minjemnya. 50 juta itu misalkan sekarang dia minjem 5 juta. Kemudian 2 minggu kemudian lunas. Seminggu kemudian minjem lagi 10 juta. Sebulan kemudian lunas. Nah, selama setahun itu bisa jadi pinjamannya misalkan 50 juta atau 100 juta. Tapi minjemnya nggak langsung. Nah, outstanding itu adalah posisi-posisi pinjamannya pada saat tertentu. Jadi posisi dia minjem. Jadi mungkin 10 juta outstandingnya, tapi totalnya 100 juta. Karena 10 juta setelah itu dia lunasin, pinjem lagi, lunasin. Nah, itu adalah definisi dari outstanding, bukan total yang pinjemin ya. Nah, kemudian ini statistik yang berikutnya adalah, nah ini perbandingannya jomplang ya. Di 2016 masih sangat sedikit, baik itu lender ataupun borrowernya. Sedangkan di tahun 2020, nah yang tinggi ini adalah jelas borrower ya. Borrower lebih banyak daripada lender. Borrowernya mencapai 43 juta, sedangkan lendernya hanya 716, tanda kutip 716.000. Ya, ini bukan orang tapi akun ya. Jadi bisa jadi satu orang akunnya 2. Ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Ya, tapi ini dasarnya adalah akun peminjam dan akun pemberi pinjaman. Ya, jadi sudah sangat besar. Jadi peminjam itu sampai dengan sudah 43 juta akun, sedangkan yang pemberi pinjaman 716.000 akun. Ya, jadi ini adalah statistik bagaimana pertumbuhannya. Ini pertumbuhan peer-to-peer lendingnya. Ini tahun 2018 sampai dengan Oktober 2020, baik itu konvensional dan syariah, kita bisa melihat peningkatannya pertumbuhan asetnya. Ya, sempat turun, kemudian naik lagi. Ya, kemudian ini jumlah rekening, tadi saya katakan akun atau rekening. Ya, borrower dan juga lender. Ya, di sini tadi di atas 40 juta tadi ya. Di atas 40 juta untuk yang borrower, sedangkan lender ini masih di bawah 1 juta, di 700 ribuan tadi. Ya, ini statistik saja. Yang berikutnya crowd lending. Peer-to-peer, satu lawan satu, crowd lending berarti satu lawan banyak. Yang minjem satu, tapi yang mau memberi pinjaman itu banyak. Nah, kalau di bank itu namanya kredit sindikasi lah. Tadi, saya mau minjemnya berapa? Saya minjemnya 10 juta. Waduh, 10 juta, gede Pak.
Nah, mungkin 10 juta nggak cuma satu orang yang memberi pinjaman, mungkin satu kelas di sini memberi pinjaman. Nah, mekanismenya sama dengan peer to peer, cuma bedanya apa? Cuma bedanya yang memberi pinjaman itu bukan satu. Fintech lending yang ada. Ya, fintech lending yang ada tadi. Yang membantu menganalisis kelayakan dari calon borrower ini yang kemudian diberikan kepada ini. Terserah Anda mau minjem atau memberi pinjaman atau enggak. Ya. Nah, ini crowd lending ini kemudian berkembang nggak cuma sifatnya lending, tapi bisa juga funding. Nah, tadi saya katakan. Jadi kalau lending itu kan basisnya kan pinjam meminjam. Kalau funding berarti basisnya itu adalah seperti pemegang saham. Nah, termasuk juga tadi apa namanya, modal ventura tadi, venture capital tadi. Tapi venture capital kan tidak dengan fintech, ya. Tapi ini crowdfunding, ya. Jadi selain crowdlending juga ada crowdfunding. Bahkan crowdfunding ini jadi mungkin bagi Anda yang manajemen keuangan ngambil mata kuliah project financing, ya, apa namanya project financing itu PMKP, ya, itu istilah ada namanya pembiayaan proyek. Nah, ini mirip crowdfunding itu menjadi salah satu alternatif pembiayaan proyek. Walaupun pembiayaan proyek yang versi kuliah itu sampai dengan ratusan triliun. Contohnya apa? Pembiayaan proyek, misalkan proyek MRT, proyek kereta api cepat, itu ada pembiayaan proyek. Nah, tapi bisa juga pembiayaan proyek itu di level rendah. Dan ini di tren 2020 itu seperti itu. Banyak kemudian orang yang tidak bisa ke bank, ya akhirnya dia menggunakan pembiayaan melalui platform fintech, yaitu yang dengan menggunakan basisnya adalah crowdfunding. Equity crowdfunding, lebih tepatnya lagi, equity crowdfunding. Jadi basisnya adalah equity. Karena kalau crowdfunding biasa, ya crowdfunding biasa mungkin bisa jadi tidak kembali. Kalau equity crowdfunding itu kan ada balik kepada si pemilik modal. Tapi kalau crowdfunding yang biasa yang mungkin kita pernah tahu, yaitu kan seperti Kita Bisa, seperti yayasan, itu kan crowdfunding yang kita tidak mengharapkan kembali. Contohnya Anda menyumbang ke yayasan jantung, ke yayasan kanker, ya itu kan tidak berharap kembali, ya karena yang kita biayai adalah proyek sosialnya. Misalkan apa? Proyek untuk air bersih, proyek untuk apa MCK. Nah, itu kan kita kasih uang, tidak mengharap kembali. Itu adalah crowdfunding karena sama konsepnya crowdfunding, tapi bukan equity crowdfunding. Dia crowdfunding biasa. Ya, yang Kita Bisa ini yang mungkin yang sampai dengan saat ini sudah lama itu yang biasa digunakan oleh orang-orang tadi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Ya, dengan fintech. Kalau tidak dengan fintech, ya sampain Anda bawa kotak bekas minuman, bekas mie instan gitu ya, kotak. Ya, sumbangan untuk korban apa, sumbangan untuk apa gitu ya. Asalkan Anda waktu bawa tulisan silver aja ya, nanti seperti manusia silver lagi. Ya, jadi itu adalah crowdfunding ya. Sebenarnya crowdfunding sudah dari zaman dulu sudah dilakukan, tapi tidak dengan fintech. Ya, fintech itu menjembatani saja ya, sehingga Anda yang mau nyumbang-nyumbang tidak harus datang, tidak harus cari tahu saya nyumbangnya kemana nih, ke akun apa. Nah, dengan fintech ini lebih mudah. Oke, itu adalah crowdlending, kemudian ada crowdfunding ya. Ini statistik saja, ini ini data agak lama ya, nggak apa-apa sih. Tadi salah satu yang mungkin ini dia. Dalam fintech lending itu ada istilah yang namanya tingkat keberhasilan 90 hari. Ingat tadi di awal saya sudah sampaikan, bank itu ada namanya non-performing loan. Non-performing loan itu adalah yang call 3, 4, 5. Call 1 itu lancar, call 2 itu adalah nunggak sampai dengan 90 hari. Call 3 itu 90 sampai dengan 120 hari, call 4 itu 120 hari sampai dengan 180 hari, call 5 itu adalah di atas 180 hari. Nah, jadi yang masuk NPL yang gross itu kan call 3, 4, 5. Jadi yang lancar sama yang nunggak
tapi nunggaknya baru 90 hari, itu di bank dianggap lancar. Dianggap tidak bermasalah. Tapi ya, yang di atas itu bermasalah dianggap. Nah, sama di fintech lending, mereka menerapkan hal yang sama, tapi namanya beda. Namanya adalah tingkat keberhasilan 90 hari atau TKB 90. Ya mirip NPL atau NPF di pembiayaan. Ya, karena dasarnya adalah, jadi kalau Anda nunggaknya masih di bawah 90 hari, dianggap belum bermasalah, tidak masuk ke dalam non-performing loan, atau tidak masuk ke dalam kegagalan dari fintech lending ini. Ya, jadi fintech lending ini Desember 2018 itu 98,55, Desember 2019 itu 96,35, dan kebetulan di 2020 itu adalah di angka 96-an. Jadi fintech lending itu sempat di 4%, walaupun sekarang sudah turun lagi. Ya, jadi NPL-nya sempat naik menjadi 4. Kalau ini kan NPL-nya masih di angka 3, nih. Ya, di 2019 Desember. Di 2020 itu sempat naik menjadi 4%. Walaupun kemudian 2021 turun lagi menjadi 3%. Nah, mungkin ini yang mau saya tambahkan di sini. Ya, kemudian yang berikutnya ini jumlah akumulasi pinjaman. Nah, saya katakan tadi sampai dengan puluhan triliun ya. Ya, outstanding-nya ini kan data yang 2019, tadi data 2020 outstanding-nya 15 triliun ya. Sedangkan di sini total akumulasi 2019 adalah 81 triliun. Ya, mungkin yang terakhir ya karena sudah. Nah, ini dia. Ya, kembali lagi fintech itu mirip seperti bank. Ya. Mirip ya, jadi dia tidak masuk kategori IKNB karena dia pekerjaannya mirip seperti bank, yaitu menjembatani antara yang defisit dengan yang surplus, tapi dia tidak menjalankan pekerjaan seperti bank. Itu dia tidak mengurangi risiko seperti bank. Kenapa? Karena risiko tetap di investor, si lender, dan juga kepada si borrower. Nah, tapi kembali lagi, karena pekerjaannya adalah menyalurkan pinjaman, membantu penyalur pinjaman, berarti terkait dengan apa? Terkait dengan risiko juga, terkait dengan kestabilan sistem keuangan. Maka, tadi, supaya risiko bagi lender ataupun borrower itu bisa minimum, supaya tidak ada uang yang dibawa kabur oleh si penyedia jasa fintech-nya ini, maka ada PLJK yang kemudian penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa untuk peer-to-peer lending itu wajib menyediakan yang namanya escrow account. Apa itu escrow account? Escrow account itu adalah akun titipan, dana titipan. Akun dana titipan. Gampangnya begini, Anda top up GoPay Anda top up OVO Anda, itu masuk ke dalam escrow account. Jadi bukan, Anda waktu top up, itu Anda masuknya itu bukan ke rekeningnya si Gojek, bukan ke rekeningnya OVO, bukan, tapi ke rekening Anda yang dipegang oleh OVO atau yang dipegang oleh Gojek. Namanya itu escrow account. Bisa nggak mereka pakai? Mereka bisa nggak ngambil? Nggak bisa. Itulah untuk menjamin keamanan. Jadi tidak ada namanya dana dibawa kabur oleh investor, oleh investasi bodong kan? Kenapa? Karena dananya dibawa kabur. Ya, jadi nggak bisa begitu. Ya. Ya, jadi nggak bisa seperti itu. Tujuannya adalah supaya di GoPay ataupun OVO. Ya. Dan yang berikutnya data center dalam negeri otomatis ya. Ini masalah terkait dengan kerahasiaan data, jangan sampai bocor. Seperti datanya siapa kemarin yang bocor tuh BPJS ya, repot banget tuh datanya ratusan juta orang Indonesia itu bocor itu kan, Dan yang berikutnya mungkin yang penting adalah transaksi maksimum hanya 2 miliar. Nah, pinjaman maksimum adalah 2 miliar. Ya, jadi kalau di bank ya berdasarkan tingkat
kekuatan dari bank, tapi kan bisa dengan triliunan di bank, ya itu dia. Tapi kalau untuk fintech lending ini hanya 2 miliar. Kenapa? Ya kembali lagi, yang ini kan baru mulai. Otoritas jasa keuangan belum tahu risikonya sebesar apa. Ya, khawatir nanti kalau misalkan besar, ini kan kecil banyak. Tapi kalau misalkan dikasih batasnya plafonnya gede, ya ditotalkan jadi besar juga. Dan kalau kemudian terjadi ada risiko yang sistematis, nah hampir semuanya gagal bayar, wah bisa bahaya. Ya, seperti bank juga. Nah, kalau bank jelas manajemen risikonya sangat ketat. Sedangkan kalau fintech manajemen risikonya masih minimum. Nah, maka hanya boleh 2 miliar untuk melindungi stabilitas sistem keuangan nasional. Jadi uang beredarnya bisa diatur, likuiditas nasional juga bisa diatur. Dan yang terakhir terkait dengan risiko adalah, mohon maaf. Nah, ini paling hanya risiko IT yang ditekankan. Risiko kredit segala macam nggak perlu. Risiko likuiditas nggak penting. Ya, yang utama adalah risiko IT karena fintech basis utamanya adalah IT. Ya jelas. Kemudian mereka punya manajemen risiko terkait dengan pengelolaan IT, kemudian juga business continuity management dan juga recovery plan. Nah, ini sama nih dengan di bank ya, juga mereka sudah jauh-jauh hari menerapkan namanya business continuity management ataupun juga recovery plan. Oke, mungkin dari saya sampai sini saja, selebihnya hanya bacaan saja. Mungkin ada pertanyaan atau sudah ada yang kuliah lain lanjutan. Mohon maaf ya tadi ini karena ada beberapa kali masalah kendala jadi mundur. Kalau memang tidak ada pertanyaan bisa Anda ajukan melalui asisten ya. Nanti asisten bisa menyampaikan ke saya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Untuk ujiannya kemungkinan besar tidak ada ujian dari saya, tapi nanti ada tugas kelompok. Ya, tugas kelompoknya seperti apa nanti ya? Insya Allah minggu depan. Karena kalau sekarang nanti nggak adil nih dengan yang kelas B dan kelas C yang belakangan. Ini sekarang Anda minggu keberapa sih ini? Saya lupa nih. Ini minggu keberapa Anda kuliah? Minggu kelima ya? BI. Nah, berarti saya nanti masih masuk lagi kelas B dan kelas C. Ya, jadi saya akan ngasihnya insya Allah minggu depan. Ya, kenapa saya nggak mau ada ujian? Ujian bagi saya tidak bisa mengeksplor lebih jauh pemahaman Anda. Ya, tapi nggak jauh beda dengan alur ceritanya. Alur cerita kayak alur cerita film aja gitu. Alur ceritanya intinya nanti Anda tugasnya adalah bagaimana fintech itu di Indonesia, kemudian bagaimana mekanismenya bisa membantu perekonomian tadi, khususnya untuk financing gap tadi. Ya, kenapa saya mengalurnya seperti itu? Karena tadi kita bicara adalah bahwa dalam bisnis ada sebuah sistem keuangan yang bisa membantu pembiayaan. Kita bicara bisnis, umumnya Anda kalau berbisnis nanti kan startup, diasumsikan. Bukan startup sebagai fintech, tapi startup sebagai bisnis biasa. Di mana bisnis Anda bisa jadi sangat visible, tapi bisa menjadi tidak bankable. Kenapa? Ya karena tadi mungkin belum belum punya track record, ya, tidak ada jaminan, ya, atau yang lainnya yang semua itu sudah syarat mutlak dari bank. Ya, inilah sehingga fokus saya di sini adalah bagaimana sistem keuangan itu bisa meminimumkan financing gap yang ada. Ya, financing gap yang ada, salah satunya tadi financing gap itu ada fintech, sebenarnya ada juga yang namanya modal ventura. Modal ventura itu juga bisa meminimumkan financing gap. Ya, tapi memang ada plus minus dari modal ventura. Selain plusnya adalah duit yang ditanamkan bisa lebih besar daripada hanya 2 miliar di financing gap di plafon dari peer to peer lending itu sendiri. Ya, baik, kalau nggak lagi pertanyaan saya mohon maaf sekali lagi. Kalau ada pertanyaan silakan nanti diajukan lewat asisten gitu ya. Semampu saya akan saya jawab. Ya, sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.